Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hadir semuanya, Bu. Oke, alhamdulillah ya semua hadir. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai rangkaian kapasitor seri dan paralel. Kemarin Ibu udah membahas mengenai kapasitor. Ada yang masih ingat apa itu kapasitor? Acap, Bu. Ya, Aca, boleh. Kapasitor itu adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang relatif dengan satuannya adalah farad. Oke, betul apa yang dikatakan oleh Aca, bahwa kapasitor ini adalah sebuah komponen elektronika yang dapat berfungsi untuk menyimpan sebuah muatan dalam waktu yang relatif dengan satuannya yaitu farad. Nah, pada rangkaian kapasitor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada rangkaian kapasitor seri dan yang kedua ada rangkaian kapasitor paralel. Nah, rangkaian kapasitor ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari kapasitor tersebut. Nah, kita masuk ya kepada pembahasan yang pertama, yaitu rangkaian kapasitor seri. Ada yang tahu apa itu rangkaian seri? Saya, Bu. Boleh. Sok, gimana apa itu rangkaian kapasitor seri? Adalah rangkaian yang sejajar. Oke, betul. Bahwa rangkaian kapasitor seri ini merupakan rangkaian sejajar atau sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah ataupun lebih yang disusun secara sejajar atau yang sering dikenal dengan rangkaian seri. Nah, untuk ilustrasinya atau gambarnya sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa dalam PowerPoint rangkaian kapasitor seri sejajar, yaitu ada C1, C2, dan C3. Nah, pada gambar ini hanya terdapat 3 kapasitor. Selanjutnya, dalam rangkaian kapasitor seri terdapat sebuah kapasitor pengganti C seri untuk mengganti rangkaian kapasitor seri yang mempunyai 3 kapasitor C1, C2, dan C3 yang memiliki persamaan 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Kenapa pada persamaan ini rangkaiannya sampai 1/C3? Karena kapasitornya ada 3. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Andini, bahwa terlihat pada gambar bahwa kapasitornya hanya sampai ke kapasitor yang. Nah, untuk persamaan tegangan pada rangkaian kapasitor seri yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan V atau tegangan dari sumbernya. Maksud dari tegangan sumbernya yaitu ini. Yang ada A ini, yang ada tanda positif dan negatifnya. Nah yang ini. Bentar. Nah, yang ini disebut dengan tegangan sumber. Jadi, ketika tegangan di kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3 ini ketika dijumlahkan harus sama besar dengan sumber tegangannya. Nah, untuk selanjutnya dalam kapasitor seri ada sebuah muatan. Nah, muatan dalam kapasitor seri akan selalu sama besar, yang artinya bahwa muatan pada kapasitor 1 akan sama dengan muatan pada kapasitor 2, begitupun pada kapasitor yang ketiga. Untuk yang selanjutnya yaitu ada muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Nah, untuk menentukan muatan yang tersimpan dalam kapasitor menggunakan persamaan Q sama dengan C dikali V, di mana C ini adalah sebuah kapasitor mau C1, C2 maupun C3, begitupun V adalah tegangan. Nah, ketika ditanyakan berapa sih muatan yang terdapat pada kapasitor 1, maka persamaannya Q1 sama dengan C1 dikali V1. Selanjutnya ada energi yang tersimpan dalam kapasitor. Tadi mah muatan, yang sekarang adalah energi. Nah, untuk persamaannya yaitu W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat, atau W sama dengan setengah dikali Q dikali V. Maksudnya kan tadi sudah diketahui bahwa persamaan muatan itu adalah Q sama dengan C dikali V. Nah, untuk persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah W sama dengan Setengah C dikali V kuadrat. Nah, ada yang tahu bagaimana cara menguraikan setengah dikali C dikali V kuadrat? Belum tahu, Bu. Jadi maksudnya adalah
setengah dikali C dikali V. Kan ini ada kuadrat, berarti 2 kali V-nya jadi dikali V lagi. Nah, udah diketahui kan bahwa C dikali V ini yaitu persamaan dari sebuah Ki atau muatan. Maka persamaan dari energi adalah setengah dikali Ki dikali V. Oke, pintar. Nah, untuk selanjutnya Ibu mempunyai sebuah contoh soal mengenai rangkaian kapasitor. Nah, untuk contoh soalnya bisa dilihat di PowerPoint bahwa dalam gambar ini mempunyai 3 muatan. Kita kerjakan sama-sama. Diketahui C1-nya berapa? 2 mikrofarad. C2-nya 3 mikrofarad. C3 6 mikrofarad. Untuk tegangan sumbernya 18 volt. Ditanyakan energi. Oke. Langkah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu kapasitas penggantinya. Nah, untuk kapasitas penggantinya menggunakan persamaan 1 per C seri sama dengan 1 per C1. C1-nya berapa? 2 mikrofarad. Ditambah 1 per C2. C2-nya berapa? 3. Ditambah 1 per C3 berapa? 6. Nah, oke. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dari 2, 3, dan 6. Berapa penyebutnya? 6. 6 dibagi 2? 3 kali 1? 3. 6 dibagi 3? 2. 2 dikali 1? 2. 6 dibagi 6? 1. Dikali 1? 1. Tambah 1. Oke, kan. 3 tambah 2? 5. Tambah 1? 6. 6 per 6 dibagi 6? 1 Kapasitas penggantinya adalah 1 mikrofarad. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengganti gambar rangkaian. Kan tadi ada C1, C2, dan C3. Kita ganti menjadi Nah, ini disebut dengan C pengganti atau C berapa? 1 mikrofarad. 1 mikrofarad. Tegangannya sama yaitu 18 volt. 18 volt. Nah, untuk yang selanjutnya kita menentukan yang ada pada rangkaian ini. Untuk menentukan muatan rumusnya yaitu C dikali V. C-nya berapa? 1 mikrofarad. Dikali V-nya 18 volt. 1 dikali 18? 18. Dikali volt? Mikrocoulomb. Mikrocoulomb. Oke. Tadi kan dijelaskan bahwa muatan pada rangkaian kapasitor seri itu akan selalu sama besar. Jadi 18 mikrocoulomb ini yaitu muatan pada Q1, Q2, dan Q. Selanjutnya yaitu menentukan sebuah tegangan. Nah, untuk menentukan sebuah tegangan menggunakan persamaan muatan yaitu I sama dengan C dikali V. Nah, untuk menentukan tegangan atau V-nya yaitu V sama dengan I per C. Kita tentukan terlebih dahulu tegangan pada kapasitor 1 yaitu V1 sama dengan Q1 per C1. Q1-nya berapa? 18. C1-nya 2. Good. 18 dibagi 2? 9 volt. Bagus. Untuk tegangan yang kedua, Q2-nya berapa? 18. Pintar ini. Untuk C2-nya berapa? 3. 18 dibagi 3? 6 6 volt. Untuk V3
3 volt. Nah, sebelum menentukan energi, kita hitung terlebih dahulu jumlah dari V1 ditambah V2 ditambah V3. 9 tambah 6 15 tambah 3 18 volt. Sama dengan tegangan sumbernya 18 volt. Nah, untuk yang selanjutnya kita menentukan energi yang terdapat pada kapasitor. Di sini ya, Gak apa-apa? Gak apa-apa, Ibu. Oke. Tadi persamaan Kiri. tegangan pada kapasitor 1 9. 18 dibagi 2 9 kali 9 satuan dari energi euro untuk energi yang kedua muatannya berapa? Berapa? 18 dibagi 2 9 dikali 6 24 untuk energi yang ketiga dikali 18 dibagi 2 9 kali 3 Jadi sudah diketahui bahwa energi yang tersimpan pada kapasitor 1 sebesar 81 joule. Untuk energi yang kedua 24 joule dan untuk yang ketiga adalah 20 joule. Mengerti semuanya? Mengerti, Ibu. Kalau ada yang tidak dipahami boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu yang kedua ada rangkaian kapasitor paralel. Ada yang tahu apa itu rangkaian kapasitor paralel? Nanti, Ibu. Oke, ini apa? Rangkaian yang berurutan. Oke, bagus. Rangkaian kapasitor paralel ini bisa disebut dengan rangkaian yang berurutan atau rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih sebuah kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Nah, tadi adiknya menyebutkan bahwa paralel itu berurutan sama dengan berderet. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat bahwa tadi kan pada rangkaian seri C1, C2, dan C3-nya ke pinggir sejajar, sedangkan ini berurutan atau berderet. C1-nya di atas, C2, C3, jadi berurutan. Nah, untuk selanjutnya pada rangkaian kapasitor paralel juga mempunyai sebuah kapasitas pengganti C paralel, yaitu persamaannya C1 ditambah C2 ditambah C3. Tadi kan pada rangkaian seri itu pakai 1 per C1, sedangkan pada rangkaian kapasitor paralel hanya C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Nah, untuk selanjutnya dalam rangkaian kapasitor paralel juga terdapat sebuah tegangan, yaitu persamaannya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan sama dengan V. Maksudnya tegangan pada rangkaian kapasitor paralel akan sama besar, mau itu di V1, V2 maupun V3. Untuk selanjutnya dalam rangkaian kapasitor paralel juga terdapat sebuah muatan, yaitu muatannya akan selalu sama besar, sama dengan tadi muatan pada rangkaian kapasitor seri, selalu sama besar, di mana Q1 sama dengan Q2, begitupun dengan Q3. Untuk yang selanjutnya dalam kapasitor paralel juga terdapat sebuah muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Nah, untuk persamaan muatannya sama seperti pada rangkaian seri. Untuk yang selanjutnya ada energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, energi ini juga sama persamaannya dengan rangkaian yang ada pada kapasitor seri yang tadi. Nah, Ibu mempunyai sebuah contoh soal mengenai rangkaian kapasitor paralel. Ada yang ingin mengerjakan? Bu, Sipa, oke, Sipa, ke depan Sipa. Kita lihat ya sama-sama bagaimana Sipa mengerjakan. Bu, ini sudah. Oke, terima kasih Sipa. Oke, kita periksa jawaban dari Sipa. Kita lihat di PowerPoint. Yang pertama 600 betul, yang kedua 2000 betul, yang ketiga 80 betul. Terima kasih ya Sipa. Sama Ibu. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Ini dikumpulkan sebelum pembelajaran dimulai. Tapi untuk pembelajaran hari ini mengenai kapasitor seri dan paralel seperti itu,
Untuk menutup pembelajaran hari ini kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.